Tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional diselenggarakan untuk memperingati dimulainya tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan oleh Lembaga Makanan Rakyat pada 25 Januari 1951. Tujuan dari peringatan Hari Gizi adalah untuk menyebarkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak untuk membangun gizi menuju bangsa yang sehat dan berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh relawan RBA untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melalui kegiatan penyuluhan tentang gizi, bisa membaca, menulis. Nah, ternyata kakaknya itu yang di kelas 6 intervensi gizi, itu kurang lebih 100 gram, terus ditambah pelannya nanti kurang lebih 1 sendok itu. dan kegiatan memasak rutin. Kegiatan memasak rutin yang dilakukan relawan menjadi salah satu upaya untuk menjamin asupan gizi dalam makanan mulai dari proses belanja hingga penyajian. Dari aktivitas memasak yang dilakukan oleh relawan, apa saja hal-hal yang diperhatikan untuk menjaga kualitas gizi dan makanan? Dengan memasak akhirnya kita tahu proses mulai dari itu bahan mentah gitu. Jadi kita tahu kadar gizinya kayak ini yang baik gimana, dimasak direbus berapa lama, memotongnya harus seperti apa, dan harus diolah seperti apa dulu supaya hasil akhirnya nanti itu baik buat tubuh kita gitu. Jadi kita belajar mulai dari proses awal mentahnya itu, bahkan mulai dari beli ke pasar gimana cari bahan-bahan yang baik untuk tubuh kita gitu. Mulai dari menyiapkan bahan yang berkualitas. Jadi kita diajarkan untuk memilih bahan-bahan yang segar, kemudian yang memang diperlukan seperti itu. Dan cara mengolahnya pun diajarkan, kita belajar bagaimana cara mengolah makanan yang benar. Selain itu, dalam menyajikan sebuah masakan atau makanan, biasanya kita belajar untuk melihat siapa yang akan menikmati sajian itu, sehingga kita bisa memetakan kita akan memasak makanan yang seperti apa. Di sini kita anti micin truk gitu, kita nggak pakai penyedap buatan. Terus selain menu proses pertama kita ini misal bahan harus dipotong dulu atau direbus dulu atau airnya diganti dicuci dulu gitu. Pertama proses dan yang jelas pembagian untuk tiap orang itu berapa porsinya gitu sih. Dan satu hal lagi itu masakan, hampir semua masakan yang kita olah harus matang gitu. Apakah dampak yang didapatkan dari aktivitas memasak dan kegiatan lain yang dilakukan di RBA? Paling dipakai itu gimana bikin gizi seimbang itu sih dalam satu kali makan, terutama proporsi karbohidrat nih dalam satu kali makan. Gue paling ingat tuh 150 gram kalau nggak salah. Jadi sekali makan tuh ya jangan sampai kenyang, maksudnya tercukupinya seberapa gitu. Dan harus diatur pola makannya karena di RBA kita rutin makannya ya siang, harus siang, nggak boleh telat sampai jam 2 jam berapa gitu. Dampak yang mungkin aku rasakan itu pastinya lebih rajin mengkonsumsi sayur dan makanan bergizi lainnya. Kemudian untuk frekuensi makan dalam sehari sebenarnya tidak jauh berubah, standar saja 2-3 kali, namun memang yang dikonsumsi lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Setelah belajar di RBA, aku menyadari bahwa makanan yang kita konsumsi itu tidak boleh sembarangan sebenarnya. Karena banyak kebutuhan tubuh yang harus kita penuhin. Itu salah satunya gizi itu tadi. Dan memasak adalah salah satu cara kita bisa memastikan kecukupan gizi yang kita butuhkan dan yang kita konsumsi pada satu hari. Untuk hari gizi, semoga dengan adanya peringatan hari ini kita jadi lebih sadar untuk gizi seimbang untuk diri kita masing-masing gitu. Jadi nggak cuma tahu tapi sadar untuk menerapkan itu di keseharian. Langkah pertama dalam menyayangi diri sendiri adalah dengan memenuhi kebutuhan gizi pada makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari.
Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi segala makanan yang sehat, bernutrisi dan bergizi agar kita dapat melaksanakan aktivitas dengan penuh energi.